Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, tak lupa kita memanjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita kembali diberi nikmat oleh Allah untuk melanjutkan pelajaran kita sebagaimana biasanya. Pada pertemuan ini kita telah sampai pada halaman yang ke-20 dari risalah Syagharatun fil Ilmi wa Ahli, petikan-petikan mengenai ilmu dan al-ulama, karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Halaman yang ke-20, poin yang ke-5. Ini adalah poin yang ke-5 dari poin-poin yang disebutkan oleh beliau mengenai ucapan-ucapan para ulama tentang keutamaan ilmu dan ahlul ilm. Qala hafizahullah al-khamis, yang ke-5, awrada Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala fi kitabih Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih. Ibnu Abdul Barr rahimahullah membawakan di dalam kitabnya, yaitu Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih,
yang ke-54 Arba'ah wa Khamsin Abiyatan li Bakr bin Hammad rahimahullah. Beberapa bait syair karya Bakr bin Hammad rahimahullah. Qala fiha, beliau berkata di dalam bait-bait syair tersebut, ra'aitul ilma sahibahu syarifun wa in waladathu aba'u li'an. Aku melihat ilmu itu, yakni ilmu agama yang mulia ini, pemiliknya syarif, menjadi orang yang mulia. Wa in waladathu aba'u li'aman, walaupun yang telah melahirkannya adalah orang tua yang tercela. Artinya dengan ilmu agama ini seorang menjadi mulia, walaupun dia berasal dari keturunan orang yang rendah, orang yang hina, orang yang mungkin tidak memiliki kemuliaan di tengah-tengah masyarakatnya. Tapi dengan ilmu agama yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya sehingga dia menjadi seorang yang mulia. Dan telah berlalu bersama kita bagaimana seorang budak menjadi mulia, bahkan memegang tampuk kekuasaan tatkala dia memiliki ilmu tentang agama yang mulia ini. Dan ini terjadi di masa lampau, di masa keemasan Islam, di saat kaum muslimin mengerti dan mengetahui akan kemuliaan ilmu agama yang indah ini. Qala walaysa yazalu yarfa'uhu ila an yu'azzima qadrahu al-qawmul kiram. Kata beliau, walaysa yazalu yarfa'uhu ila an yu'azzimu qadrahu al-qawmul kiram. Nah, saya ulangi dari bait yang pertama karena ada bacaan yang kurang tepat, sehingga kita tidak salah dalam membaca. Saya ulangi, ra'aitul ilma sahibahu syarifun. Ra'aitul ilma sahibahu syarifun. Wa in waladathu aba'u li'amun. Yang benar membacanya adalah aba'u li'amun. Aku melihat ilmu pemiliknya adalah orang yang mulia, walaupun dia dilahirkan oleh orang tua yang tercela. Walaysa yazalu yarfa'uhu ila an yu'azzima qadrahu al-qawmul kiram. Dan senantiasa ilmu itu akan mengangkatnya sampai-sampai para kaum yang mulia mengagungkan nilainya, yakni mengagungkan nilai orang tersebut. Bukan saja dia akan terangkat derajatnya di kalangan orang-orang yang rendah, tetapi orang-orang yang mulia sekalipun akan mengagungkan dan memuliakannya. Wa yatba'uhu fi kulli amrin qira'ud dha'ni tatba'uhu as-sawam. Dan mereka akan mengikutinya pada setiap perkara. Qira'ud dha'ni, saya ulangi, qira'ud dha'ni tatba'uhu as-sawam.
Nah, karena dhani tatba'uhu sawam, laksana penggembala kambing yang dia diikuti oleh kambing-kambingnya. Jadi beliau contohkan bahwa orang yang memiliki ilmu dan dimuliakan oleh ilmu, dia akan diikuti oleh manusia. Dan beliau contohkan manusia akan mengikutinya laksana kambing-kambing yang mengikuti penggembalanya. Ya. Kalau kita melihat kambing-kambing yang digembala oleh seseorang, di mana kambing-kambing gembala itu mengikuti sang penggembala dengan taat, dengan patuh, ya. Maka seperti itulah orang yang berilmu akan diikuti oleh orang-orang yang mulia karena kemuliaan ilmunya. Qala wa yuhmalu qawluhu fi kulli ufuqin wa man yaku aliman fa huwa al-imam. Dan ucapannya akan dibawa pada setiap ufuk. Artinya ucapannya akan didengar, akan diikuti, akan ditaati di seluruh penjuru. Kenapa sampai demikian? Karena ucapannya berdasarkan ilmu. Ya. Kalau kita lihat para ulama kita yang meminta fatwa mereka dari seluruh penjuru dunia, ya. Apakah dari dunia Islam ataupun dari dunia kufar, yang di sana terdapat kaum muslimin. Nah, dalam keadaan beliau berada di tempatnya, duduk di tempatnya, dan tidak pergi ke negeri mereka. Kalau bukan karena kemuliaan ilmu yang sedemikian hebat, niscaya kita tidak akan mendapatkan fatwa-fatwa mereka tersebar di seluruh dunia. Tapi demikianlah Allah menjadikan kemuliaan ilmu sehingga orang yang berilmu itu ucapannya demikian berharga. Ucapannya didengar oleh manusia dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Nah, makanya kata beliau, "Wa man yaku 'aliman fa huwa al-imam." Dan barang siapa yang berilmu, fa huwa al-imam, maka dialah seorang yang menjadi panutan, seorang yang imam. Falaula al-ilmu ma sa'adat nufusu wala 'arafa al-halal wala al-haq wala 'arifa al-halal wala al-haram. Kata beliau, kalau bukan karena ilmu, falaula al-ilmu ma sa'adat nufusu. Kalau bukan karena ilmu, jiwa-jiwa manusia itu tidak akan pernah bahagia. Ya. Karena jiwa-jiwa yang kosong daripada ilmu din, maka jiwa-jiwa itu akan menjadi kering kerontang. Ya. Seperti ladang yang tandus, ya. Lahan yang gersang, yang tidak disirami oleh air, yang tidak pernah turun hujan kepadanya. Ya. Karena semakin kering dan kerontangnya, sampai tanah-tanah itu menjadi pecah-pecah, terbelah. Ya. Tidak ada kemanfaatan yang didapatkan dari tanah yang seperti ini. Maka seperti itu juga hati dan jiwa manusia. Kalau dia tidak pernah disirami oleh siraman-siraman rohani yang bersumber daripada ilmu kitab dan ilmu sunnah, maka jiwa-jiwa itu akan kering kerontang, akan terpecah belah, tidak ada kemanfaatan di dalamnya. Qala wala 'urifal halal wal haram, dan tidak diketahui yang halal dari yang haram. Nah, qala fadil ilmin najatu minal maqadi wa bil jahlil madallatu war ragham. Maka dengan ilmu itu ada keselamatan dari berbagai kehinaan, dan dengan kebodohan itu
al-mazallatu war-rahamu, terdapat kerendahan dan keterpurukan. Ya. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama yang baik, yang bersumber kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf, maka kita melihat betapa rendah dan hinanya mereka. Ya. Karena semakin mereka bodoh tentang agama Allah, mereka semakin rendah. Ya. Mereka semakin jauh. Mereka semakin terpuruk di dalam kehinaan-kehinaan yang ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla. Qala huwa al-hadi ad-dalil ila al-ma'ali. Ilmu itu adalah petunjuk yang mengarahkan kepada ketinggian-ketinggian. Artinya ilmu itu mengarahkan kita kepada hal-hal yang tinggi, hal-hal yang mulia, hal-hal yang agung. Wa misbahun yudhi'u bihi adh-dhalam. Baik. Saya ulangi, wa misbahun yudha'u bihi adh-dhalam. Ini penulisan fatnya agak sedikit keliru. Saya kira demikian. Mestinya hamzah atau ini bukan ditulis dengan bentuk seperti ini, tapi mestinya dengan hamzah mamdudah atau al-alif al-mamdudah, bukan alif dalam bentuk ya seperti ini. La ba, tayyib. Qala huwa al-hadi ad-dalil ila al-ma'ali wa misbahun yudha'u bihi adh-dhalam. Ilmu itu adalah petunjuk yang mengarahkan kepada hal-hal yang tinggi dan cahaya yang diterangi dengannya kegelapan. Ya. Maka dengan ilmu seorang diselamatkan dari kegelapan kesesatan. Dengan ilmu seorang diselamatkan dari kegelapan kekafiran, kesyirikan, kemaksiatan. Ya. Maka dengan ilmu itu hidupnya akan bercahaya. Yang diistilahkan di dalam Al-Quran dengan nurun yamshi bihi finnas. Ya, nur yamshi bihi finnas. Cahaya yang dengannya dia berjalan di tengah-tengah manusia. Sehingga dia tidak menabrak ke kanan, tidak menabrak ke kiri. Tidak menyeleweng ke kanan dan tidak menyeleweng ke kiri. Maka itulah ilmu kitab wa sunnah. Qala kadaka 'anil rasuli ata alaihi minallahi tahiyyatu wassalamu. Demikian pula apa yang datang dari Ar-Rasul, atas beliau ucapan selamat dan kesejahteraan dari Allah. Nah, as-sadis, yang keenam, wa qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah fi fadli ahli al-hadis. Berkata Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah di dalam kitab beliau Fadli Ahli al-Hadis, keutamaan ahli al-hadis. Baik, saya ulangi. Wa qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah fi fadli ahli al-hadis kama fi kitabihi Syaraf ashab al-hadis. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah di dalam keterangan beliau mengenai keutamaan ahli hadis, sebagaimana beliau tuangkan di dalam kitabnya Syaraf ashab al-hadis, kemuliaan ashab al-hadis, safhah 8 pada halaman yang ke-8, qala wa qad ja'ala Allah ta'ala ahlahu arkan asy-syari'ah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ahlul hadis sebagai tonggak-tonggak
syariat Islam ini. Jadi tonggak-tonggak syariat Islam ini bukan para filosofi, ya. Bukan para filosof, bukan pula para pemikir, bukan pula para cendekiawan, ya. Bukan pula dari kalangan kaum intelektual yang mereka istilahkan dengan para pemuka dunia Islam. Bukan pula para psikolog, dan bukan pula dari kalangan manusia yang manapun. Tetapi dikatakan oleh Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah bahwa Allah telah menjadikan tonggak-tonggak syariat Islam adalah ahlul hadis. Ya. Karena ashabul hadis mereka lah yang menjaga Al-Quran, ya. Dan mereka pula yang menjaga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa syariatul Islam itu berdiri di atas dua pondasi, Al-Quran wal Hadis, ya, atau Al-Quran wal Sunnah. Nah, maka orang yang menjadi tonggak-tonggak syariah adalah orang yang menjaga keduanya. Siapa yang menjaga keduanya? Mereka adalah ashabul hadis. Nah, oleh karena itu, apabila kita menginginkan bahwa kita mengerti tentang syariah al-Islam, tentang apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah kita mengikuti ashabul hadis. Qala wa hadama bihim kulla bid'atin syani'ah. Allah telah menghancurkan melalui mereka setiap bid'ah yang jelek. Ya. Kalau bukan karena keutamaan Allah, kemudian perjuangan ashabul hadis di dalam menerangkan syariat al-Islam, di dalam membela agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan melestarikan Al-Quran wal Hadis, maka agama ini akan rusak oleh tangan-tangan kotor yang memasukkan ajaran-ajaran bid'ah ke dalamnya. Ya. Dari masa lampau itu sudah sekian ribu bahkan jutaan hadis yang dipalsukan atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai bidang. Ya. Bahkan di masa lampau itu cukup banyak orang-orang yang memalsukan hadis karena hawa nafsu mereka. Ya. Sampai pada tingkat di mana sebagian dari pemalsu hadis, ya, mereka membuat hadis yang baru semata-mata karena dia tersinggung dengan seseorang. Ya. Misalnya dia punya anak, kemudian anaknya ini dipukul oleh gurunya. Maka dia datangkan sebuah sanad, dia sebutkan sebuah hadis dan dia nisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu di masa lampau. Ya. Tetapi syariat yang mulia ini, agama yang mulia ini, ya, tidak pernah akan bisa dikotori oleh mereka. Kenapa? Karena Allah menjaga agama yang mulia ini melalui ashabul hadis. Ya. Karena keahlian ashabul hadis di dalam melestarikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang pun yang bisa berbohong kepada mereka. Ya. Bahkan karena kepekaan hati dan jiwa mereka terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan hanya sekedar mendengarnya saja, sebelum mereka membuktikan bahwa itu adalah hadis palsu, mereka sudah tahu bahwa hadis itu adalah hadis palsu. Ya. Karena al-fadhul hadis yang memang waris dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lafaznya adalah lafaz yang benar-benar indah, lafaz yang benar-benar mencerminkan bahwa itu datangnya dari cahaya nubuwah. Ya. Cahaya nubuwah.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disabdakan oleh beliau, "Inni u'titu jawami al-kalim." Aku telah diberi oleh Allah kalimat-kalimat ringkas yang padat. Ringkas tapi maknanya padat. Simpel tetapi mengandung berbagai pelajaran dan pengertian. Nah, kalau ada orang yang memalsukan hadis atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang diketahui dengan rasa satu lafz, ya, diistilahkan di dalam ilmu mustalah dengan rasa al-lafz, dengan lafaznya yang kering, yang tidak mencerminkan, yang tidak menggambarkan bahwa itu datangnya dan bersumber dari nur nubuwah, ya, dari cahaya nubuwah. Nah, ini adalah keahlian para ashabul hadis. Maka walaupun sekian ribu bahkan mungkin jutaan dipalsukan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang bisa berbohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang bisa memalsukan nama beliau. Kenapa? Karena dengan penjagaan Allah tabaraka wa taala yang Allah memperkenankan ashabul hadis untuk memiliki kemampuan, ketelitian, kejelian yang demikian detail sehingga mereka bisa dengan pasti mengetahui bahwa hadis ini adalah hadis yang palsu. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Makanya dinyatakan di dalam risalah ini oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, wa hadama bihim kulla bid'atin syani'ah, dan mereka menghancurkan, dan Allah menghancurkan melalui ashabul hadis kulla bid'atin syani'ah, setiap bid'ah yang jelek, bid'ah yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Betapa banyak bid'ah itu muncul disebabkan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang tidak bersumber kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kalau kita melihat kepada orang-orang yang membuat amalan-amalan baru di dalam Islam, ya, seringkali kita dapatkan bahwa di dalam karya-karya mereka itu mereka bersandar kepada hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang palsu. Ya. Dan para ulama telah menyatakan bahwa beramal dengan hadis yang lemah ini tidak diperbolehkan. Karena hadis yang lemah itu adalah hadis yang tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya. Maka bukan yang penting hadis. Ya. Sebuah hadis itu baru diamalkan tatkala kita sudah meyakini akan kesahihannya, bahwa dia bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, mengikuti ashabul hadis adalah jalan yang selamat di dalam memahami agama Allah tabaraka wa taala. Fahum umara'ullahi min khaliqatih, maka mereka itu adalah orang-orang yang amanah, orang-orang pemegang amanat dari Allah di kalangan makhluknya. Nah, amanah yang mereka pegang adalah amanah untuk menjaga agama Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ashabul hadis tidak pernah diam terhadap perkara-perkara bid'ah. Tidak pernah diam kepada perkara-perkara batil. Ya. Mereka membantah ahlul bid'ah, membantah ahlul batil. Bahkan mereka sering pula membantah pendapat-pendapat lemah, walaupun pendapat itu terkadang dimiliki oleh sebagian ulama. Nah, qala wal wasiqatu bainan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ummatihi, mereka adalah perantara antara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan umatnya. Ya. Kalau bukan karena keutamaan Allah, kemudian karena perjuangan ashabul hadis,
apakah kita bisa membayangkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah sampai kepada kita atau bisa sampai kepada kita? Ya. Dari mana kita akan mengenalnya? Dari mana kita akan mengetahuinya? Ya. Kalau bukan karena perjuangan mereka siang dan malam, pagi dan sore, ya, harta mereka bahkan jiwa mereka pertaruhkan untuk menjaga dan melestarikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah mungkin akan sampai kepada kita hadis-hadis tersebut? Apakah akan sampai misalnya Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibn Majah, ya, dan kitab-kitab hadis yang lainnya? Tidak akan sampai. Ya. Kitab-kitab yang sampai kepada kita itu adalah hasil karya perjuangan ashabil hadis. Ya, perjuangan yang tanpa kenal lelah, perjuangan yang tanpa kenal putus asa, perjuangan dengan semangat yang hebat, perjuangan yang mengorbankan segalanya, mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, meneteskan air mata, meneteskan keringat, semuanya akhirnya sampailah kepada kita pada hari ini. Ya, itu semua karena ashabul hadis, setelah keutamaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, makanya beliau katakan di sini, al-wasitatu bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Mereka adalah perantara antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Maka kalau kita melihat ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang memerangi ashabil hadis, ya, itu tujuannya bukan semata-mata untuk memusuhi pribadi-pribadi mereka, personil-personil mereka. Tapi yang diinginkan dengan memerangi ashabul hadis adalah memutuskan tali rantai antara umat ini dengan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kalau ashabul hadis ini telah dihancurkan, umat ini akan linglung, akan terombang-ambing, akan bingung. Sebab apa? Tali rantainya sudah tidak lagi tersambung. Ya. Kalau seandainya nama Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dijatuhkan, nama Al-Imam Muslim rahimahullah dijatuhkan, ya, kira-kira apa yang terjadi pada dunia Islam? Sekian banyak syariat, sekian banyak sunnah, sekian banyak ajaran akan gugur, ya. Dan manusia akan tidak lagi mengambil apa yang tertulis. Alhamdulillah. Apa yang tertulis di dalam Sahih Al-Bukhari ataupun dalam Sahih Muslim. Ya. Demikian pula jikalau seandainya umat ini dibuat benci kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pemuka dari ashabul hadis. Ya, umat ini misalnya dibuat benci kepada Abi Hurairah, kepada Aisyah radhiyallahu anha, kepada para sahabat yang lainnya, ya, maka sekian ajaran Islam ini akan runtuh dan umat ini akan terputus daripada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita membaca kutubus salaf, ya, fil aqaid, di dalam perkara-perkara akidah khususnya, kita akan mendapatkan satu prinsip yang mereka ajarkan, yaitu hubbu ashabil hadis dinun nabiyun bih. Ya, mencintai ashabil hadis adalah agama yang kita beragama dengannya. Kenapa? Karena dengan mencintai mereka, memuliakan mereka, mengagungkan mereka, ini adalah jalan untuk kita sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya. Nah, qala wal muttahiduna fi hifdz millatihi. Mereka lah para mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh di dalam menjaga agamanya. Anwaruhum zahirah, cahaya-cahaya mereka itu terang benderang. Wa fadailuhum sa'irah, keutamaan-keutamaan mereka berjalan. Wa ayatuhum bahirah, dan tanda-tanda mereka sesuatu yang nyata. Wa madhahibuhum zahirah, dan mazhab-mazhab mereka adalah perkara yang merupakan kemenangan.
wa hujjatuhum qahirah, dan hujjah-hujjah mereka adalah sesuatu yang membungkam, yakni membungkam ahlul bidah dan orang-orang yang menyimpang daripada agama Allah. Wa kullu fi'atin tatahayyazu ila hawa tarji'u ilayhi aw tastahsinu ra'yan ta'tufu alayhi siwa ashabil hadis. Kata beliau, kullu fi'atin tatahayyazu ila hawa tarji'u ilayhi. Setiap kelompok, setiap golongan, setiap aliran yang berporos kepada hawa nafsu, maka setiap kelompok itu berpulang kepada hawa nafsu. Ya. Au tastahsinu ra'yan, atau setiap kelompok yang menganggap baik suatu pendapat, suatu pikiran, ta'kufu alaih, dia akan berdiri di atas pemikiran tersebut. Ya. Siwa ashabil hadis, kecuali hanya ashabil hadis, ya. Yaitu orang-orang yang mengikuti dan menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya mereka yang terselamatkan dari hawa nafsu. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud dengan ashabul hadis, mereka adalah orang-orang yang mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salaf, yaitu as-sahabah, as-tabi'in dan atba'ut tabi'in. Karena sekarang ini banyak orang-orang yang katanya mengikuti al-hadis, tetapi pemahaman mereka bukan pemahaman as-salaf. Ya, mereka memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akal pikiran mereka sendiri. Mereka tafsirkan ke sana dan kemari. Mereka maknakan dengan pengertian-pengertian yang sesuai dengan akal pikiran mereka. Nah, bahkan yang lebih mengerikan lagi pada saat-saat seperti sekarang ini, di mana orang-orang yang mengaku mengikuti al-hadis dan pemahaman as-salaf, mereka pun membawa pengertian hadis kepada selera mereka, kepada hawa nafsu mereka, dan salaf yang mereka maksud adalah salaf mereka. Artinya bukan salafus salih, minas sahabah wa tabi'in wa atba'ut tabi'in. Ya. Saya contohkan, ya, seperti isu yang sekarang sedang hangat, yaitu aliran Ahmadiyah. Mereka juga mengaku bahwa penafsiran mereka tentang adanya Nabi yang setelah Nabi Muhammad SAW, ya, tentang keimanan mereka terhadap Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi, itu adalah pemahaman salafus salih. Ya. Ini yang mereka akui, ya, yang keluar dari mulut tokoh mereka. Lah, salaf yang mana yang mengajarkan itu? Berarti salafnya bukan yang dimaksud as-sahabat, tetapi salafnya adalah salaf mereka. Kalau kita membuka referensi-referensi Islam, tidak ada dari kalangan as-sahabat, at-tabi'in, wa atba'ut tabi'in yang meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka memerangi orang-orang yang mengaku Nabi setelah Nabi SAW. Kita kenal bagaimana peristiwa Musailamah Al-Kadzdzab. Kenapa disebut dengan Al-Kadzdzab? Karena dia pendusta yang mengaku sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dalil-dalil yang digunakan Musailamah persis seperti yang digunakan oleh Musailamah, seperti yang digunakan oleh orang-orang Ahmadiyah. Ya. Nah, seperti misalnya ayat yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam mengkabarkan adanya Nabi setelah beliau namanya Ahmad. Ya, Ahmad. Yang mereka tafsirkan, oh ini Ahmad Mirza Ghulam, yang mereka yakini sebagai Nabi Isa. Nah, ala kulli hal, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ashabul hadis adalah mereka yang benar-benar mengikuti Al-Qur'an dan Al-Hadis dengan pemahaman salaf yang bersumber kepada referensi-referensi Islam yang diwariskan oleh para ulama as-sunnah. Ya, para ulama as-sunnah. Baik. Qala fa innal kitaba iddatuhum. Karena sungguhnya Al-Qur'an itu adalah perbekalan mereka. Uddatuhum. Ya. Fa innal kitaba uddatuhum. Karena sungguhnya Al-Qur'an itu adalah perbekalan mereka.
Was sunnatu hujjatuhum, dan sunnah itu adalah hujjah mereka. War rasulu fi'atuhum, dan rasul itu adalah golongan mereka. Wa ilaihi nisbatuhum, dan kepadanya penisbatan mereka. Ya, makanya mereka disebut dengan ashabul hadis. Ya, para pengikut hadis, karena mereka menisbatkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau disebut juga dengan ahlus sunnah karena mereka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ya'rujuna 'ala al-ahwa wa la yaltafituna ila al-ara. Mereka itu tidak pernah masuk ke dalam hawa nafsu. Mereka tidak pernah menoleh kepada pemikiran-pemikiran manusia. Yuqbalu minhum ma rawaw 'anil rasul. Ya. Diterima dari mereka apa yang mereka riwayatkan dari ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya dikenal di kalangan ashabil hadis, ya, bahwa setiap orang yang menyebutkan sesuatu berkaitan dengan agama, mereka akan meminta mana dalilnya, mana hujjahnya, ya, mana ayat Al-Qur'annya, mana hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memahami demikian? Nah, sebab mereka tidak mau masuk ke dalam hawa nafsu. Ya, mereka tidak ingin bahwa mereka tenggelam dalam pemikiran-pemikiran para tokoh. Ya. Kalau ada yang mengatakan demikian-demikian, aina hujjatuh? Ya, mana hujjahnya? Ya. Mana sumbernya daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau telah disebutkan, siapa yang memahami demikian? Ya. Man sabaqaka bihadza? Siapa yang telah mendahuluimu memahami hal ini seperti itu? Ya. Dari kalangan as-salaf. Ini adalah sikap ashabul hadis, sehingga mereka tidak mengenal apa yang disebut dengan taklid, dan mereka tidak mengenal apa yang disebut dengan ta'assub, kefanatikan dan mengikut secara membabi buta. Segala sesuatu itu harus ada sumbernya yang jelas, Al-Quran, Al-Hadis, fahmus salaf. Ya, atau kalau memang masalah itu adalah masalah kontemporer, minimal mereka mengatakan siapa yang mendahuluimu seperti ini dari kalangan ulama. Nah, barakallahu fikum. Inilah sikap ashabul hadis yang semestinya kita pegangi dan jangan pernah kita lepaskan, karena mereka lah orang-orang selamat yang telah dijamin keselamatannya. Qala yuqbalu minhum ma rawaw 'anil rasul. Diterima dari mereka apa yang mereka riwayatkan daripada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa di sana ada perincian di dalam mensikapi apa yang dibawa oleh ashabul hadis, di kalangan ashabul hadis. Ya. Mereka para ulama memisahkan antara apa yang mereka riwayatkan dengan apa yang mereka ucapkan sebagai pendapat dan ijtihad. Ya. Apa yang mereka riwayatkan itu sesuatu yang harus diikuti, karena itu riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau pendapat mereka, ijtihad mereka, itu tidak mesti, karena bisa jadi dia diselisih dan berbeda pendapat dengan yang selainnya. Maka di sini dilihat kepada mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Nah, jadi apa yang mereka riwayatkan diterima dari mereka. Sedangkan yang menjadi ijtihad ataupun pendapat mereka, ini dilihat mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Qala wa humul ma'mununa 'alaihi wal 'udul. Mereka lah orang-orang yang bisa dipercaya dan mereka pula orang-orang yang adil. Hafazatud dini wa khazanatuh. Mereka lah para penjaga agama ini dan sekaligus para bendaharanya. Artinya mereka yang menjaga agama yang mulia ini, mereka pula referensi agama yang mulia ini. Awiyatul ilmi wa amalatuh. Mereka lah para pelindung ilmu dan para pembawa ilmu. Idza tulifa fi haditsin kana ilaihi murruju'. Ya. Apabila diselisihkan, ya, diperbedakan dalam sebuah hadis,
maka kepada mereka lah tempat rujukan. Ya. Kalau ada yang mengatakan ini hadis sahih, sedangkan yang lain mengatakan ini adalah hadis yang dhaif, kita melihat bagaimana pendapat ashabul hadis. Ya. Para ulama hadis. Nah, terkhusus lagi para ulama hadis al-mutaqaddimun, orang-orang yang terdahulu dari kalangan ahli hadis. Ya. Kalau ada yang mengatakan dari para ulama al-mutaqaddimun tentang sebuah hadis bahwa ini adalah hadis yang dhaif dan dia tidak diselisihi, tidak ditentang oleh ulama mutaqaddimun yang lainnya, ulama terdahulu yang lainnya dari kalangan ashabul hadis, maka hendaknya kita mengambil penilaiannya ini walaupun kita tidak tahu apa sebab dia mendhaifkan. Ini adalah jalan yang lebih selamat. Kenapa? Karena mereka ini di dalam menilai al-hadis itu bukan lagi suatu penilaian yang hitungannya matematika. Antara 1 tambah 1 adalah 2. Ya. Tapi hitungan atau penilaian mereka ini sudah suatu keahlian yang memang Allah letakkan pada diri mereka, yang terkadang tidak dipahami oleh yang selain mereka. Nah, dan ini adalah ketajaman perasaan mereka terhadap al-hadis. Seperti yang pernah kita sebutkan, di mana sebagian mereka bahkan lebih tahu tentang sebuah hadis daripada orang yang meriwayatkannya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang-orang yang tidak seperti mereka mungkin di dalam menilai al-hadis tidak sampai pada tingkatan di mana dia bisa membuktikan dengan perasaannya. Artinya mereka, khususnya yang datang belakangan, mereka menilai al-hadis hanya dengan hitungan ilmu mustalahil hadis. Tetapi masa lampau para ulama itu bukan hanya sekedar hitungan dengan penilaian ilmu mustalahil hadis, tetapi mereka dengan pengalaman. Ya. Dengan hasil perjalanan mereka yang jauh dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu syekh kepada syekh yang lainnya. Sampai-sampai sebagian mereka ada yang syekhnya 1000 orang, ada yang lebih daripada itu, ada yang kurang daripada itu dalam mengambil al-hadis. Nah, jadi permasalahannya sekarang bahwa kalau kita melihat sebuah hadis diperselisihkan, kepada mereka lah tempat rujukannya. Ya, para ulama al-mutaqaddimun ini sangat dikedepankan di dalam penilaian al-hadis. Maka dahulu, ya, sebagaimana yang mungkin pernah saya sebutkan, bahwa Syekhuna Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah, beliau akan berhenti untuk menilai suatu hadis apabila ada ulama al-mutaqaddimun yang menyatakan bahwa hadis itu dhaif dan dia tidak ditentang oleh yang lainnya dari ulama al-mutaqaddimin. Nah, karena ini adalah jalan yang paling selamat. Mereka adalah rujukan di dalam al-hadis. Baik, siapa mereka ulama al-mutaqaddimun? Ya, para ulama nuqadul hadis. Seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah, Al-Imam Ad-Darqutni, ya, Al-Imam Al-Bukhari. Naam, para ulama al-hadis al-mutaqaddimun. Ya. Kalau para ulama al-mutaqaddimun ini sudah menilai ini dhaif, walaupun ada ulama yang sekarang ini dari kalangan ahli hadis yang menilai itu adalah sahih dan dia membuktikannya dengan berbagai penemuan riwayat-riwayat lain, tetap kita menyatakan ini adalah dhaif dan itu yang paling selamat. Kenapa? Karena ilmu orang dahulu bukan dengan hitungan penilaian apa yang diajarkan di dalam ilmu mustalahul hadis. Ilmu mereka lebih daripada itu. Ilmu mereka adalah pengalaman hidup. Pengalaman hidup bersama hadis Nabi SAW. Yang mereka telah melakukannya dengan perjalanan jauh. Menempuh ini dan itu dan memperjuangkan segalanya. Nah, barakallahu fikum.
Sehingga ketajaman mereka di dalam menilai hadis tidak akan bisa disaingi oleh ulama-ulama yang belakangan. Qala fama hakamu bihi fa huwa al-maqbulul masmu'. Ya. Apa yang mereka telah hukumi maka itulah yang diterima dan didengar. Ya. Apa yang dinilai oleh ashabul hadis itulah yang kita terima dan yang kita dengar. Ya. Walaupun orang lain mengatakan ini tidak masuk akal, ini tidak relevan dengan zaman. Ya. Yang lain mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan etika kehidupan saat ini dan sebagainya, tetap kita mengatakan kalau sudah dihukumi oleh ashabul hadis bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, maka kita menyatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Apakah hadis yang sahih itu ya, ternyata didukung oleh penelitian atau tidak didukung oleh penelitian ilmu keduniaan yang lainnya? Ya, misalnya di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan bahwa apabila lalat masuk ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia mencelupkannya, karena di sebelah sayapnya yang satu ada racun dan di sayapnya yang lain ada obat. Ya. Apakah medis bisa membuktikan bahwa memang benar di salah satu sayapnya ada racun dan yang lainnya ada penawarnya? Atau mereka tidak bisa membuktikan itu, tetap kita mengimani, tetap kita meyakinkan bahwa apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar. Ya, tetap kita menyatakan shadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang dibuktikan oleh disiplin ilmu yang lain itu hanya hasil penelitian. Ya. Iya, kalau penelitiannya pas berkesimpulan seperti apa yang dikabarkan oleh Nabi. Bagaimana kalau tidak? Kalau ternyata misalnya hasil penelitian bahwa di sayap seekor lalat itu tidak ada racunnya, misalnya kita akan menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga kita akan mengatakan tidak perlu dicelupkan. Kita tinggalkan hadis itu. Kenapa? Karena penelitian membuktikan bahwa demikian. Tidak ada pada sayapnya racun misalnya. Semuanya penawar. Nah, ini adalah sebatas kemampuan manusia. Tetapi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Kata Allah dalam surah An-Najm bahwa tidaklah dia berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Datangnya dari Allah, pemilik dan penguasa alam semesta. Qala wa minhum kullu 'alimin faqihin. Dari kalangan mereka lah setiap orang yang berilmu dan orang yang paham akan agama ini. Nah, jadi kalau ada seorang yang mengaku berilmu dan dia bukan dari kalangan ashabul hadis, ini ilmunya mengkhawatirkan. Ilmunya dikhawatirkan bahwa di dalamnya tercampur dengan berbagai pemikiran dan hawa nafsu. Nah, dinyatakan oleh Al-Khatib bahwa dari kalangan ashabul hadis setiap orang yang berilmu dan setiap orang yang paham dari agama ini. Wa imamin rafi'in nabihin. Nah, dan dari mereka pula setiap imam yang tinggi dan jenius, ya. Wa zahidin fi qabilatin, dan setiap orang yang zuhud di dalam kabilahnya. Nah, wa maqsusin bi fadilatin, dan setiap orang yang diistimewakan dengan keutamaan. Wa qari'in mutqin, dan setiap ahli Al-Quran yang makan ilmu Al-Qurannya. Wa khatibin muhsin, dan setiap khatib yang baik, yang bagus. Nah, wa humul jumhurul azim, mereka lah al-jumhur al-azim, ya, golongan besar yang agung. Ala kulli hal,
bahwa setiap keahlian dalam agama ini itu ada di kalangan ashabul hadis. Jadi kita jangan pernah merasa kurang dari apa yang ditinggalkan oleh para ulama kita. Sehingga kita perlu mengambil salah satu disiplin ilmu agama yang mulia ini dari ahlul bidah. Ya. Dari semua sisi ada di kalangan ashabul hadis. Dari sisi apa? Dari sisi bahasa. Maka di kalangan ashabul hadis ada para ulama lughah. Ya. Atau dari sisi fikih. Di kalangan ulama hadis terdapat ulama-ulama yang sangat brilian dalam masalah-masalah fikih. Tentunya fikih-fikih yang bersumber kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disesuaikan dengan pemahaman salaf. Ya. Nah, kemudian dalam masalah hifdzul Quran, qiraatul Quran, maka di kalangan ashabil hadis terdapat orang-orang yang disebut dengan qurra, ya, ahli qiraah. Demikian pula dalam masalah zuhud, ya, atau yang diistilahkan di masa kini dalam masalah tasawuf, maka di kalangan ashabil hadis terdapat para zuhad, ya, para a'immatuz zuhad, al-a'immah az-zuhad, para imam-imam yang zuhud. Nah, maka tidak ada yang kurang di dalam agama yang mulia ini. Di kalangan ashabil hadis, ya. Oleh karena itu, mazhab ahli sunnati wal jamaah mereka sangat mencela pengambilan ilmu dari kalangan ahli bidah. Karena di kalangan ahli sunnah itu tidak ada yang kurang. Ya, dalam semua bidang, apa yang kau hendak? Ya, semuanya ada di kalangan ahli sunnah. Ya, bahkan mereka memilikinya secara murni bersih, tanpa harus berlumuran dengan berbagai hawa nafsu dan pemikiran-pemikiran yang sesat. Ya. Sementara kalau engkau mencarinya dari selain ahlus sunnah, dari selain ashabil hadis, engkau harus memilah dan memilih. Ya. Ibarat engkau ingin mencari mutiara di dalam comberan. Ya, engkau cari sesuatu yang berharga tetapi di tengah kotoran. Di mana engkau harus berlumuran dengan kotoran itu baru engkau mendapatkan mutiaranya, itu pun kalau engkau bisa mendapatkannya. Ya. Kalau tidak bisa, dan itu resiko yang sangat dimungkinkan, artinya dimungkinkan terjadinya, maka tanganmu akan berlumuran dengan kotoran sementara engkau tidak mendapatkan mutiara yang engkau inginkan tersebut. Ya, Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Makanya dinyatakan oleh as-salaf, Naam, dinyatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kalau saya tidak keliru, di mana beliau menyatakan inna hadzal ilma din. Ya. Agama, ilmu yang mulia ini adalah agama. Ya. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah oleh kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian tersebut. Ya. Jangan sembarangan. Qala wa sabiluhum as-sabilul mustaqim. Jalan mereka adalah jalan yang lurus. Wa kullu mubtadi'in bi'tiqadihim yatadhahar. Dan setiap ahlul bidah dengan keyakinan mereka akan menampakkan diri. Ya. Pada umumnya ahlul bidah itu tidak sabar untuk menyembunyikan kebid'ahan mereka. Walaupun dinyatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, ahlul bidah itu seperti al-aqrab. Apa itu al-aqrab? Kalajengking. Ya, yang menyembunyikan kepalanya tetapi buntutnya siap menyengatmu. Ya. Mereka ahlul bidah. Ya, mungkin di awal mereka akan bersabar menyembunyikan bid'ahnya, tetapi kalau engkau telah termakan dengan sedikit saja dari omongan mereka, mereka akan mengeluarkan bisa mereka, yaitu bid'ah-bid'ah mereka. Nah, oleh karena itu kullu mubtadi'in bi'tiqadihim yatadhahar. Setiap ahlul bidah itu akan menampakkan kebid'ahannya, keyakinannya. Wa 'alal iftahi bi ghairi madahibihim la yatajakar. Ya. Dan kita tidak akan bisa sampai, ya, wa 'alal iftahi bi ghairi madahibihim
la yutajasar, dan menampakkan selain mazhab mereka, ya, menyatakan selain mazhab mereka tidak mungkin akan dilalui. Naam. Artinya bahwa ahlul bidah tidak akan membiarkan seseorang melewatkan mazhab mereka. Mereka akan menggunakan segala cara untuk menghanyutkannya ataupun menenggelamkannya di dalam kebid'ahan mereka. Qala man kadahum qasamahu Allah. Baik. Ini ada sedikit kekeliruan. Ini pembicaraan masih seputar ashabul hadis, ya. Jadi saya ulangi. Wa sabiluhum as-sabilul mustaqim. Jalan mereka adalah jalan yang lurus. Wa kullu mubtadi'in bi'tiqadihim yatadhahar. Dan setiap ahlul bidah dengan keyakinan ashabil hadis, mereka pura-pura menampakkan diri. Artinya setiap ahlul bidah pun mereka berupaya untuk menampakkan diri bahwa mereka min ashabil hadis. Ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ya, sampai orang-orang Ahmadiyah sekalipun mengaku bahwa pemahaman mereka adalah pemahaman salafus shalihin, istilah mereka. Ya. Mereka tidak mau mengatakan bahwa kami adalah ahlul bidah. Ya, kira-kira bagaimana akan terjadi? Kalau seandainya mereka mengakui kamilah ahlul bidah, ya, itu tidak akan mereka ucapkan demikian. Mereka akan menyatakan bahwa kamilah ashabul hadis. Bahwa kami juga menggunakan hadis-hadis Nabi. Ya. Ayat yang kami pakai pun adalah ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada yang kami tambahi, tidak ada yang kami kurangi, kata mereka. Hanya saja perbedaan perspektif, ya, pemahaman di dalam kita memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Dan pemahaman kami adalah pemahaman salafus shalihin, kata mereka. Nah, ini membuktikan apa yang dinyatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, bahwa setiap ahlul bid'ah pun menampakkan diri dengan keyakinan ashabul hadis. Padahal mereka tidak demikian. Ya. Orang yang sedikit saja memiliki ilmu tentang Alkitab Sunnah, memahami pemahaman as-salaf, ya, sedikit saja dia berilmu, dia akan tahu betapa bahwa perbuatan mereka, sikap mereka, keyakinan mereka adalah keyakinan yang bid'ah. Qala wa 'ala al-istahi bi ghairi madahibihim la yutajasar. Ya. Dan menampakkan dengan selain mazhab mereka tidaklah dilalui. Artinya ahlul bidah itu tidak akan menampakkan diri dengan selain mazhab ashabil hadis. Ya. Mereka akan pura-pura bahwa mereka bermazhab dengan mazhab ashabil hadis. Nah, ini semua ada pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu menunjukkan betapa mulianya ashabul hadis. Sampai-sampai yang selain dari golongan mereka dari kalangan ahlul ahwa, ahlul bidah, juga mengaku bahwa mereka adalah ashab al-hadis. Kenapa mereka sampai mengaku bahwa mereka juga ashabul hadis? Karena ashabul hadis adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang agung, orang-orang yang memiliki keistimewaan di kalangan manusia. Ya. Nah, sehingga mereka pun mengaku bahwa mereka adalah ashabul hadis. Nah, qala man kadahum qasamahu Allah. Perhatikan, kata beliau, barang siapa yang berupaya untuk melakukan tipu daya kepada ashabul hadis, pasti dia akan dipatahkan oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena ashabul hadis itu adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala makar ahlul bidah pasti akan dipatahkan oleh Allah, walaupun mereka membuatnya siang dan malam, pagi dan sore. Ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairu al-makirin. Ya. Mereka berbuat makar dan Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Nah,
Makanya dinyatakan oleh beliau, man sadahum qasamahullah. Barang siapa yang melakukan tipu daya kepada mereka, niscaya dia akan dipatahkan oleh Allah. Nah, hati-hati dari berbuat tidak semena-mena kepada ashabil hadis. Man anadahum khazalahullah. Barang siapa yang menentang mereka, membangkang kepada mereka, khazalahullah, niscaya dia akan dihinakan oleh Allah. La yadurruhum man khazalahum. Sementara mereka tidak akan pernah dibahayakan oleh siapapun yang menghinakan mereka. Wala yuflihu man i'tazalahum. Dan tidak akan pernah beruntung orang-orang yang menjauhkan diri daripada mereka. Ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, dimanapun dan kapanpun dan siapapun ashabul hadis itu, hendaklah kita selalu bersama mereka selama mereka adalah ashabul hadis. Ya, karena orang-orang yang menjauh daripada ashabul hadis, yang membela, memperjuangkan dan mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang dijaga dan dilindungi oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Siapa yang memuliakan mereka akan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang menghinakan mereka akan dihinakan oleh Allah. Nah, qala al-muhtaju lidinihi ila irsyadihim faqir. Ya. Kata beliau, orang yang ingin menjaga agamanya, ila irsyadihim faqir, membutuhkan kepada pengarahan mereka. Kalau ingin cari pengarahan, carilah kepada ashabul hadis. Kalau ingin minta nasihat, mintalah dari para ashabul hadis, ya, para ulama, para duat ila Allah dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. Ya. Kalau kita punya penyakit jiwa, penyakit hati, kita punya gangguan psikologis, bukan larinya kepada ahli psikolog, ya, tapi larinya kepada siapa? Kepada ulama ul hadis, kepada duatus sunnah, karena mereka orang-orang yang mengerti tentang agama Allah tabaraka wa taala, yang merupakan obat dari semua penyakit jiwa dan gejolak jiwa. Nah, sementara kalau kita pergi ke psikolog, ya, itu ibaratnya seperti dalam pepatah Arab, ya, at-tabibu yudawi wat-tabibu maridu. Ya. Dokter yang mengobati, sementara dokternya adalah seorang yang sakit. Ya, mengobati sakit jiwa dengan seorang yang sakit jiwa. Bagaimana obatnya? Tentu tidak akan didapatkan. Ya. Bahkan ahli psikologis itu sendiri, banyak di antara mereka yang butuh untuk datang kepada ulama ul hadis, kepada duatus sunnah, agar mereka terbimbing di atas jalan Allah tabaraka wa taala. Nah, barakallahu fikum. Ya, eman hartanya kalau datang kepada mereka. Sementara datang kepada ulama ul hadis, kepada duatus sunnah gratis, tidak bayar. Nah, tinggal datang saja. Baik. Qala wa basarun naziri bisu'i ilaihim hasir. Orang-orang yang memandang mereka dengan kejelekan adalah orang-orang yang merugi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sungguhnya Allah Maha kuasa untuk menolong mereka, yakni menolong ashabul hadis. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.